Baik, hari ini saya diberikan tema musim kehidupan. Saya ada persiapkan OHP atau PowerPoint presentation. Tema kita hari ini musim kehidupan, dan ketika saya tanya Pak Afri tadi ada teksnya atau yang lain-lain, teks Alkitabnya bebas. Maka saya kalau digituin malah bingung sendiri gitu ya. Saya mesti cari-cari kemana begitu. Jadi maka kita akan membahas dua istilah itu. Boleh slide yang berikutnya. Musim kehidupan, kita bicara dulu tentang musim. Di Alkitab ternyata kata musim itu sedikit sekali muncul. Makasih ya Pak. Kata musim itu sedikit sekali muncul, hanya 73 kali. 73 kali dari seluruh Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sehingga sebetulnya mudah saja bagi saya untuk mengetahui apa sih kira-kira yang Alkitab sampaikan ketika Alkitab bicara musim. Nah, ternyata di dalam Alkitab ketika Alkitab bicara musim selalu dikaitkan dengan alam. Selalu dikaitkan dengan alam. Dan ternyata di dalam Alkitab bukan hanya walaupun Timur Tengah gitu ya, Alkitab Perjanjian Lama kan di wilayah Timur Tengah begitu. Ternyata di Timur Tengah bukan hanya kemarau dan hujan seperti kita, di wilayah-wilayah yang cukup tinggi di sana juga turun salju. Di wilayah-wilayah yang cukup tinggi di sana juga turun salju. Makanya kalau Bapak Google saja atau search saja di Alkitab elektronik, kata salju itu muncul banyak sekali di Perjanjian Lama. Kalau seandainya Alkitab Perjanjian Lama ditulis di wilayah seperti Indonesia yang nggak kenal salju, maka tidak akan muncul kata salju dalam Alkitab kita. Tetapi karena dia muncul, berarti di sana mereka tahu, tidak asing. Dan memang di tempat-tempat tinggi itu bisa ada salju, di tempat-tempat tinggi. Kalau kita mesti ke Jayawijaya dulu kalau mau cari salju di Indonesia. Mesti ke Jayawijaya yang tingginya sekitar 6.000. Nah, musim ini dikaitkan dengan alam, dengan musim dingin, panas, semi, gugur, kemarau, hujan, dan seterusnya. Tapi juga dikaitkan dengan musim menanam dan menabur, serta kemudian menuai. Dikaitkan dengan ini. Nah, kemudian yang menarik adalah bahwa ketika melihat 73, pertama kali datang ini, kemudian tisu, sebentar lagi teh, habis itu makanan, dan seterusnya ya. Oke, puji Tuhan. Ada janji di dalam Alkitab dan ini yang luar biasa. Ada janji bahwa selama bumi ada, ini Allah yang menyatakannya, Yahweh yang berkata, selama ada bumi, selama bumi ada, musim tak akan berhenti silih berganti. Musim akan datang terus silih berganti. Dan ini menarik karena ini sebetulnya janji pemeliharaan Tuhan, Providentia Dei kalau bahasa Latinnya, pemeliharaan Tuhan, bukan hanya bagi kita orang-orang percaya, tapi bagi alam semesta. Bagi alam semesta. Kemarin dalam satu topik yang lain, saya berkata begini, kalau kita mempercayai Allah kita itu adalah Allah alam semesta, apa yang mesti kita takutkan? Apa yang mesti kita khawatirkan? Apa yang mesti kita gelisahkan, cemas, takut, dan seterusnya? Kalau memang kita berkeyakinan Allah yang kita sembah itu adalah Allah alam semesta, pencipta alam semesta, apa yang mesti kita khawatirkan? Yang mesti kita lakukan kan, you do your part, your best, kan begitu. Yang mesti kita lakukan, engkau kerjakan bagianmu yang terbaik. Sudah, karena Allah tidak akan pernah ingkar janji, dia pasti kerjakan bagiannya yang terbaik. Tapi seringkali kita merengek-rengek, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini. Belum lagi kadang-kadang kita berdoa mengajari Tuhan, Tuhan harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Kita ngajarin Tuhan seakan-akan Tuhan kalah pinter sama kita. Betul kan? Saya sering kali dalam doa-doa syafaat juga begitu. Kadang-kadang begini, Yesus saja sampai bilang sebelum kita doa, Yesus tahu, Bapa tahu apa yang kita mau ucapkan. Nah kalau Bapa tahu apa yang kita mau ucapkan, pertanyaannya, apa perlunya berdoa? Apa perlunya berdoa? Bukan lagi meminta, mengucap syukur. Bukan lagi meminta, mengucap syukur. Bukan lagi meminta, menyampaikan iman percaya saya, menyampaikan kasih saya, menyampaikan ungkapan dari saya, dari hati yang paling dalam. Terima kasih untuk istri yang kau berikan, terima kasih untuk suami yang kau berikan, terima kasih untuk anak yang kau berikan, untuk pekerjaan yang kau berikan, terima kasih untuk COVID yang kau berikan. India 2 tahun lockdown, langitnya biru. Begitu lockdownnya hilang, gelap lagi langitnya. Berarti yang bikin jorok alam ini kan kita kan. Dari situ kan ketahuan, COVID mengajari kita banyak sekali.
Setelah COVID kita udah biasa nih online, ada kamera yang merekam, ada live Facebook, kita biasa di rumah gitu. Kita duduk nonton Pak Gembala khotbah gitu. Terus amin kita di rumah begitu. COVID udah reda, kita masih aja maunya di rumah. Itu kan malas ya. Itu kan malas. Kemalasan rohani yang dibalutkan gereja bisa di mana-mana. Padahal sebetulnya intinya malas. Makanya saya bersyukur pada COVID. Mengapa? Karena kepada kita ditunjukkan sebagian kita itu malas. Saya bersyukur. Dan saya sebagai gembala di gereja, saya berulang-ulang mengatakan kepada jemaat, COVID sudah reda, mari kita beribadah kembali. Mari datang onsite. Karena PPKM 1 sudah 100% dalam segala hal, restoran, mall, kantor, rumah-rumah ibadah, masjid, gereja, vihara, semua sudah 100%. Yang penting prokes tetap dilakukan. Nanti kalau PPKM 1-nya sudah dihilangkan, betul-betul kita kembali ke sebelum COVID. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memang meyakini Allah adalah Allah alam semesta, maka sebetulnya bukan cuma kita tidak perlu gelisah, takut, khawatir, dan cemas. Saya jadi teringat misalnya kepada seorang bapak yang anaknya sakit begitu, yang anaknya sakit terus Tuhan bilang begini, percayakah engkau kepadaku? Bapak itu bilang begini, aku percaya kepadamu, ampunilah aku yang tidak percaya ini. Ini kan paradoks, dia bilang aku percaya kepadamu, ampunilah aku yang tidak percaya ini. Maksudnya apa? Gelisah, cemas, takut, khawatir menunjukkan kita kurang percaya. Kurang percaya. Mengapa? Karena kalau selama bumi ada, musim akan datang, silih berganti, tak akan berhenti. Itu yang menunjukkan jaminan pemeliharaan Allah bukan hanya untuk kita, person to person, tapi untuk alam semesta. Apalagi yang mesti kita khawatirkan. Apalagi yang mesti kita gelisahkan. Saya agak meluas sedikit sebelum nanti saya bicara berikutnya tentang kehidupan. Kemarin Pak Jokowi beberapa minggu yang lalu ketemu Elon Musk gitu ya di tempat penerbitan SpaceX-nya begitu. Terus Pak Jokowi katanya memanggil Elon Musk secara Jawa, jadinya Mas Elon. Jadi bukan Elon Musk tapi Mas Elon. Terus Pak Jokowi buka maskernya dan katakan ini sudah oke, kemudian pulang ke Indonesia, kemudian di outdoor kita boleh buka masker begitu ya. Nah, saya pernah berkata kepada jemaat saya begini juga di satu gereja lain saya khotbah. Elon Musk itu satu-satunya the one and only. Bill Gates juga the one and only. Tidak semua bisa jadi Elon Musk. Tidak semua bisa jadi Bill Gates. Mengapa? Karena Alkitab bilang ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 5 talenta. Maka yang 2 talenta mengembangkannya jadi 4. Yang 5 talenta mengembangkannya jadi 10. Yang 1 dikubur. Nah, perhatikan bahwa ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5. Mungkin juga ada yang diberi 10 kalau itu dilanjutkan. Persoalannya bukan bahwa kita jadi berapa, persoalannya adalah apa yang Tuhan berikan pada kita kembangkan atau tidak. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu yang 1 jadi 2 kah, 2 jadi 4 kah, 5 jadi 10 kah, atau seperti yang 1 dikubur ditanam. Dan waktu kita menghembuskan nafas terakhir, we are nothing. And we are still nothing. And we die as nobody. Kalau kita nggak mengembangkannya seperti 1 yang dikubur, apa yang terjadi dengan 1 yang dikubur? Dihukum Allah. Elon Musk itu tertentu, punya privilege tertentu. Tapi kita bukan terpenting jadi yang paling kaya, tapi yang terpenting dari kita adalah apakah talenta-talenta yang kita punya itu dikembangkan bagi kemuliaan Tuhan. Ini poin penting dari poin yang terakhir di sini, bahwa Allah adalah penguasa atas segala sesuatu. Nah, kalau kita masuk ke slide yang berikutnya, hanya 2 kali di dalam Alkitab istilah musim itu digunakan secara metafora, jadi sebuah gambaran, jadi sebuah ilustrasi, konotatif, bukan dalam makna harfiah musim yang berkaitan dengan alam. Misalnya Yakobus 5 ayat 7 dikatakan kesabaran petani menantikan turun hujan pada musim gugur, musim semi, digunakan sebagai gambaran kesabaran menantikan Tuhan.
Sama seperti petani yang sabar menanti hujan baik di musim gugur, hujan di musim semi, maka kita juga harus sabar menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan, mengapa? Kalau nanti kita ada sesi lagi, kita punya 10 sesi untuk Bible study dengan para pelayan di sini. Nanti kalau ada kesempatan lagi saya ingin jelaskan tentang Kairos, Kronos, dan Aionos. Kairos itu satu waktu tertentu. Satu waktu tertentu. Kalau Kronos itu perjalanan waktu. Kalau Aionos itu waktu dalam kekekalan. Kairos pertama saya adalah waktu saya lahir. Kairos terakhir saya waktu saya nanti mati. Nah, dari saya lahir sampai saya mati itulah Kronos. Dari situlah muncul kata kronologi. Maksudnya apa? Di dalam perjalanan kehidupan kita ada Kairos-Kairos. Ada Kairos-Kairos. Ada Kairos-Kairosnya Tuhan. Yang kalau belum Kairosnya Tuhan, kita paksakan juga tidak akan terjadi. Kalau belum Kairosnya Tuhan, kita paksakan juga tidak akan terjadi. Kalau belum waktunya Tuhan. Itu yang dimaksud dengan Kairos, waktu Tuhan. Dan karenanya kita harus sabar menanti waktu Tuhan. Saya ingat sekali tahun 98 saya kuliah S1 di STFT Jakarta, begitu saya dapat scholarship untuk ke South Korea. South Korea belakangan, South Africa. Saya dapat dulu South Africa. Terus kemudian saya dapat lagi ke South Korea, ke Seoul waktu itu. Tapi kemudian 99 papa saya meninggal. Matang enggak? Udah enak-enak, gue bakalan ketemu orang yang sipit-sipit, yang Korea sana nyanyi K-pop segala macam riang-riang. Yang saya lihat di airport rame katanya. Baru datang tuh ramenya minta ampun di airport. Yang ngangguk-ngangguk jangan-jangan fans beratnya juga nih. Saya bingung bener, banyak banget gitu ya. Banyak banget. Ternyata bukan cuma belum waktu Tuhan. Ternyata bukan waktu Tuhan. Papa saya meninggal, sebelum meninggal sekarat, sakit keras, sekarat, koma, terus meninggal. Itu sekitar 1 bulan prosesnya, terus meninggal. Meninggal mesti bawa lagi ke kampung, ke Samosir. Naik pesawat, mayatnya dibawa ke sana. Di sana masih 2 minggu lagi. Orang Batak yang ngangguk-ngangguk soalnya. Oh iya. Langsung ngangguk-ngangguk ngerti soalnya berarti orang Batak begitu. Nah, dibawa ke sana langsung di sana juga ada proses adat. Sapi lah dipotong, inilah dipotong, babi lah dipotong gitu kan. Dan kalau untuk orang Batak babi lebih berharga dari sapi. Iya Pak. Padahal sapi lebih mahal, tapi babi lebih berharga. Jadi kalau pesta adat kepalanya ditaruh di depan, ekornya ditaruh di belakang, isinya itu langsung dicincang gitu, jadi saksang atau jadi apa gitu ya. Terus itu disodorin pada orang yang terhormat. Jadi kalau Bapak dalam pesta adat Batak dikasih kepala babi berarti engkau terhormat. Jangan merasa tersinggung gitu kalau dikasih kepala babi gitu ya. Nah kemudian balik lagi masih ada lagi acara penghiburan karena papa saya ketua Margasi Tanggang se-Jabodetabek waktu itu. Tetua adat, 1 bulan full urusan adat segala macam. Terlupakanlah rencana ke South Korea dan South Africa. Ngelihat yang item-item sama ngelihat yang putih bersih kinclong batal semua. Terus setelah itu saya melupakannya. Udahlah memang gak ada rencana Tuhan berarti buat saya untuk kuliah ke luar negeri. Saya hilangkan dari kepala saya. Tapi kemudian saya kuliah S2 di STT Jakarta. Waktu saya kuliah S2 ke STT Jakarta. Kemudian saya didorong-dorong. Asigor kamu kuliah lagi S3, kamu kuliah lagi ke S3. Terus saya bilang kalau saya mau kuliah S3 saya udah bosen di Indonesia. Saya pengennya ke luar negeri. Saya S1, S2 di STT yang terbaik di Indonesia dan tertua di Indonesia. Mana lagi kalau S3 di situ lagi bosen banget, lu lagi yang saya temui gitu. Maka akhirnya saya didorong-dorong, saya ajukan aplikasi ke Amerika. Saya diterima di 2 universitas, dapat 1 yayasan yang berjanji memberikan beasiswa, tahu-tahu 2008 Amerika terkena resesi 2008. Yayasan yang sudah berjanji memberikan saya $1.000 lebih, 1.200 atau 1.500 untuk biaya hidup saya. Terus kemudian minta maaf gitu, membatalkan rencananya. Sorry ya Pak, sorry, betul-betul minta maaf. Terus sebagai tanda minta maafnya lagi saya dikirim buku banyak-banyak gitu. Rupanya orang barat gitu, janji betul-betul hutang yang harus dibayar. Dan kalau dia nggak bisa bayar itu janji, itu betul-betul rasa bersalahnya besar. Nggak kayak orang kita kan. Nggak kayak orang kita gitu.
Nggak kayak orang kita. Kalau orang kita malah, kapan gue ngomong gitu? Gue nggak ngomong gitu deh. Kalau orang kita begitu, yang ketawa-ketawa berarti paling nggak pernah pernah dikibulin begitu ya. Akhirnya gagal gitu. Tapi sementara saya persiapan waktu mau ke Amerika itu, saya kursus bahasa Jerman. Saya kursus pertama-tama di UI, di Salemba. Di situ ada Fakultas Ilmu Budaya dan ada jurusan bahasa Jerman. Buka kursus, saya kursus bahasa Jerman. Kemudian saya kursus lagi di bahasa Prancis di Centre Culturel Français, CCF. Tadinya juga di Salemba, jadi tinggal nyebrang. Nah waktu saya belajar Prancis, saya belajar bahasa Jerman dalam 1 minggu 2 bahasa, masing-masing 2 kali seminggu. Kepala saya panas gitu. Kepala saya panas. Saya di kursus Prancis ngomong Jerman, di kursus Jerman ngomong Prancis. Gurunya dua-dua bingung gitu. Lu ngomong apa sih begitu. Nah kemudian lagi kursus bahasa Jerman, profesor di situ bertanya gini, Anda ngapain kursus bahasa Jerman? Oh saya mau ke Amerika, ada syarat PhD student harus bisa bahasa Jerman dan Prancis minimal lisan. Minimal pasif, baca maupun mendengar begitu. Terus lama-lama digoda, kenapa kamu gak ke Jerman saja? Orang-orang Amerika itu belajar teologi ke Jerman. Ngapain kamu belajar ke Amerika sementara orang Amerika belajar ke Jerman? Kata mereka begitu, dua dosen saya di situ. Sekali ngomong, 2 kali ngomong saya cuekin. 3-4 kali ngomong, yang lain-lain ikut ngomong. Saya mulai berpikir, jangan-jangan kehendak Tuhan nih. Karena Tuhan itu gak selalu bicara, hai Afri, datanglah padaku. Gak gitu, itu yang mistik yang begitu. Jadi jangan jadi Kristen mistik. Hai Afri, hihihi gitu. Itu mah hantu, yang ngomong kayak gitu tuh hantu. Tuhan bicara through any way. Bisa dengan berbagai macam cara. Bisa dengan berbagai macam. Pak kalau Bapak lihat jam saya grogi loh Pak, berarti waktu saya udah habis. Soalnya Bapak udah mulai lihat jam gitu. Kadang-kadang kan di gereja itu ada aja kode-kode Pak, begini terus. Nah kalau udah ada yang batuk, terus kemudian, apalagi kalau udah 3 kali, Pak itu saya udah harus stop tuh Pak. Apalagi udah mulai garuk-garuk, terus gini, wah. Ada banyak orang Kristen di gereja yang kayak gitu sama pendetanya, nguapnya gede-gede gitu. Maksudnya Pak time is up gitu. Nah saya lanjutkan, kemudian di ngomong begitu, saya pikir ini jangan-jangan suara Tuhan, jangan-jangan Tuhan berkehendak. Akhirnya saya ajukan aplikasi ke 25 profesor dari beberapa universitas begitu. Dari 25 universitas, 25 profesor di Jerman karena untuk S3 harus melamarnya langsung ke profesornya. 5 menerima saya, terus kan asik kan. 25 saya lamar, 5 terima saya, kan gantian jadi saya yang pilih gitu. Maka saya pilihlah dari 5 itu, saya pilihlah Göttingen. Pergilah saya 2009 ke Göttingen dan studi S3 di sana. Dari situ apa yang saya bisa sampaikan? Dari situ apa yang saya bisa sampaikan? Waktu Tuhan. Yang saya pikir baik belum tentu itu yang Tuhan kehendaki. Maka bisa saja itu bukan sekedar belum waktu Tuhan, bisa saja itu bukan waktu Tuhan. Dan mungkin saja Tuhan menghendaki yang lain, Jadi kalau ada di sini yang masih muda-muda yang lagi pacaran, putus cinta, terus jadi jomblo gitu ya. Jadi jomblo gitu, ya udah lupakan saja, memang mungkin si jambrong bukan milikmu gitu. Mungkin bukan milikmu, mungkin Tuhan sediakan yang lain. Terus jangan juga kemudian berubah komitmen, jomblo is the best. Jomblo forever, jangan sampai begitu. Percaya pada waktu Tuhan. Dan sabar menanti. Nah Yudas 1 ayat 12 ini berkata bahwa digambarkan bahwa orang-orang yang fasik maupun juga orang-orang percaya yang egoistik itu seperti pohon-pohon yang mati di musim gugur. Pohon-pohon yang mati di musim gugur. Demikianlah orang-orang fasik ataupun orang percaya yang egoistik. Orang percaya jadi Kristen tapi yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Dan ini ternyata mengerikan loh. Yudas 1 ayat 12 itu banyak bicara tentang, walaupun dia pendek gitu ya, dia singkat sekali. Dia banyak bicara tentang akhir zaman. Dia bicara banyak tentang akhir zaman dan di sini dikatakan bahwa sekalipun kita percaya tapi kalau hidup kita hanya memikirkan diri kita sendiri, self-centered person, berpusat pada diri sendiri, itu pohon-pohon mati. Yang artinya gak ada nilainya.
Nggak ada harganya di mata Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya saya mau masuk kepada bagian tentang hidup. Ya, kalau saya survei kata hidup ini muncul banyak sekali, 442 ayat hanya di Perjanjian Baru. Dan di dalam Perjanjian Baru ada beberapa istilah yang digunakan. Nah, kita masuk saja pada istilah yang pertama, ini zoe. Zoe ini muncul 135 kali. 135 kali. Jadi kalau kita baca di Alkitab, bahasa Indonesia ada kata hidup, kehidupan dan sejenisnya. Yang paling pertama adalah zoe. Dan zoe itu mencakup pertama kehidupan manusia di bumi. Kehidupan kita di bumi itu zoe. Tetapi dia juga mencakup kehidupan setelah kematian. Atau dengan kata lain kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Siapa yang mau masuk dalam kehidupan kekal boleh angkat tangan? Mana aja Pak, begini juga boleh Pak. Semua yang mau masuk kehidupan kekal boleh angkat tangan? Oke, turunkan tangan. Siapa yang mau mati sekarang? Orang Kristen mah gitu Pak. Kalau ditanya siapa yang mau masuk surga, saya. Siapa yang mau duluan? Lu aja deh yang duluan, gue belakangan begitu. Tapi sebetulnya begini. Mau mati sekarang, mau mati nanti, tidak masalah. Amin. Yang penting jangan kita yang bikin kita mati Pak. Begitu, jangan kita yang bikin kita mati. Biarlah itu memang penentuan Tuhan, memang waktunya Tuhan. Bagaimana contohnya? Daging babi itu enak. Minyak babinya itu adalah minyak terbaik nomor 8. Jadi kalau cari saja di Google 10 minyak terbaik itu yang nomor 8 minyak babi. Tapi biarpun dia paling baik, kalau makan kebanyakan tetap saja minyak tetap minyak. Minyak tetap minyak berarti kolesterol tetap kolesterol. Dan kalau Bapak Ibu makan banyak kolesterol, pasti lama-lama kolesterolnya tinggi. Begitu juga gula, gula memang manis. Tapi kalau kebanyakan makan yang manis, pasti lama-lama diabetes kita tinggi. Dan berbagai macam lagi yang lain. Mengemudi dengan tidak sopan, dengan tidak santun, dengan sembrono. Belum lagi bicara emosi. Emosi yang gampang naik begitu, dikit-dikit ribut, ribut kok dikit-dikit banyak aja sekalian gitu. Nanti habis itu begitu senggolan, pukul-pukulan di jalanan. Kita digemparkan dengan penyetir pengemudi Pajero dengan Yaris kan, yang baku pukul begitu kan. Ini kayaknya orang yang kurang kerjaan gitu. Orang yang kurang kerjaan. Kok jalanan dijadikan ring tinju? Kok jalanan dijadikan ring tinju? Mendingan Nikita Mirzani kan? Masuk ring tinju, bertinju sama temennya begitu kan? Mendingan begitu sekalian. Ngapain di jalanan jadi ring tinju? Kita begitu angkuh dan begitu sombongnya. Senggol dikit kita bisa marah-marah gitu. Senggol dikit bisa marah-marah. Dan itu memperpendek umur. Bisa dibunuh di tempat. Atau paling tidak, kalau emosimu terus engkau berdayakan, engkau punya tekanan darah tinggi. Satu saat bisa stroke. Satu saat. Jadi jangan sampai kematian itu kita yang mempercepatnya. Mati sekarang, mati besok gak ada masalah. Mengapa? Karena kalau saya mati sekarang, saya bertemu Tuhan. Saya mati besok, saya mati bertemu Tuhan. Yang penting bukan mati sekarang, mati besok. Yang penting adalah ketika kita mati, siapa yang kita jumpai? Tuhankah atau hantu yang kita jumpai? Begitu. Nah, karenanya saya mengutip Paulus, kalau aku hidup memberi buah. Kalau aku mati adalah keuntungan. Harus itu nilai hidupnya. Nilai hidup kita harus seperti itu. Nah, ini semua dibahas dalam kerangka kehidupan setelah kematian di dalam semua teks yang saya cantumkan, banyak sekali. Karena memang Alkitab banyak sekali berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Nah, yang kedua, psuche itu jiwa. Dari situ muncul kata psikologi, begitu ya, psikologi. Di Matius 6 ayat 25 dan seterusnya, misalnya Alkitab kita bahasa Indonesia menggunakan kata tubuh untuk menerjemahkan psuche. Psuche itu sebetulnya jiwa. Maka ketika teks itu bicara psuche, itu bicara manusia batiniah. Jadi zoe itu adalah kehidupan sekarang tapi yang berlanjut dalam kehidupan kekal. Sementara psuche itu adalah manusia batiniah kita, batin kita.
batin kita. Nah, saya mau keluar sedikit, mau jelaskan pada ibu bapak sekalian, batin kita ini isinya tergantung apa yang ibu bapak taruh dalam batin. Batin itu bahasa lainnya nurani. Dalam bahasa Inggris disebut conscience, dalam bahasa Latin conscientia. Dan batin itu punya 3 fungsi. Batin itu punya 3 fungsi. Yang pertama indeks. Indeks itu mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Hukum. Mengumpulkan hukum. Caranya bagaimana? Bisa pakai natural laws, bisa pakai society's laws, tetapi terutama pakai firman Allah. Jadi ibu bapak wajib mengisi hati nurani dengan firman Allah setiap saat. Itu indeks, itu mirip seperti legislatif anggota DPR RI yang bikin undang-undang. Maka kalau kita baca firman Tuhan, ini yang semua di sini, kalau kita baca firman Tuhan, maka firman Tuhan ditaruh di sini dan dia jadi indeks, jadi undang-undang dalam kehidupan. Nah, setelah kita isi dan harus terus-menerus kita isi, maka ketika kita hendak melakukan sesuatu yang salah, hati nurani akan bilang, Asigor jangan lakukan itu. Asigor jangan lakukan itu. Maka itu namanya Vindex. Itu seperti polisi. Itu seperti polisi. Polisi yang benar itu adalah mencegah terjadinya kejahatan. Polisi yang benar harusnya mencegah terjadinya kecelakaan. Ya. Bukan menanti setelah lampu merah sembunyi. Dan mukjizat terjadi. Begitu ada yang melanggar tiba-tiba somewhere out of nowhere nongol ya. Kan mukjizat ya. Dari jauh kita nggak lihat tiba-tiba ada gitu. Kan mukjizat gitu ya. Nah, Vindex itu seperti polisi. Jangan lakukan itu. Gak boleh, harusnya ke sini. Itu Vindex. Nah, kalau kita tetap nekat, ini gak boleh. Ini jangan lakukan. Asigor jangan lakukan. Saya nekat lakukan, maka saya akan punya rasa bersalah. Guilty feeling. Itu yang disebut dengan Judex. Judex. Aduh, saya salah. Aduh, saya salah. Aduh, saya salah. Satu ketika saya waktu masih COVID lagi keras-kerasnya gitu, saya lagi beresin rapikan parkiran mobil di rumah kami, ada yang ketuk begini, seorang yang pakai begini, terus tanya, Pak, permisi, selamat pagi, boleh nggak saya rapikan halaman depan, maksudnya di luar di jalanan, ada banyak sampah di sini, saya boleh nggak sapu? Maksudnya gimana Bu? Anak saya STM, kami nggak punya uang untuk nebus ijazah, udah mau lulus. Tapi saya di situ berpikiran saya harus mengaku di depan ibu bapak karena memang kemudiannya saya juga waktu itu juga sudah mengaku di hadapan Tuhan. Saya katakan, maaf ya Bu, saya bisa kerjakan sendiri, saya juga sekarang lagi rapi-rapi gitu. Ada rasa curiga dalam diri saya. Oh ya Pak, nggak apa-apa, ibu itu pergi begitu. Ibu itu pergi, saya masuk ke rumah, saya ke dapur, jalan ke dapur. Di dapur suara itu bicara, mengapa kamu begitu pelit? Apa sih susahnya ngasih 5.000, 10.000, 20.000? Mengapa engkau begitu pelit? Dari dapur saya nangis. Saya kejar ibu itu, saya kejar, saya cari. Wah, udah hilang. Betul-betul udah hilang. Padahal itu jalan ke ujung tuh panjang begitu. Ada mungkin 1 kilo. Saya cari, saya buka gerbang, saya lihat kok nggak ada lagi. Saya berpikir, jangan-jangan tuh malaikat yang Tuhan kirim. Kalau sampai tuh malaikat kan saya jahat sekali kan. Saya kehilangan berkat di situ. Itu yang disebut tadi Judex. Begitu di dapur saya ditegur, saya nangis berderai, saya cari, saya kejar. Nggak ketemu, saya cerita sama istri saya katakan saya baru saja berdosa. Karena hati nurani saya sebetulnya dorong saya untuk beri, tapi ada pikiran lain yang jahat yang muncul. Yang curiga, yang negative thinking, dan seterusnya. Coba kalau kita mau jujur, seberapa sering kita punya negative thinking terhadap orang-orang lain. Padahal kalau kita buang itu negative thinking jadi biblical thinking, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Bisa jadi berkat. Nah, manusia batiniah itu tadi ibu bapak harus kelola. Ingat Vindex, indeks, Vindex, Judex. Isi terus dengan firman Allah dan ketika didorong melakukan sesuatu, ikuti. Ketika dilarang lakukan sesuatu, ikuti. Tetapi ketika engkau melanggar, engkau ditegur, bertobat di hadapan Tuhan. Bertobat di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena begini. Karena tadi saya bicara tentang kehidupan. Waktu kita mati, kita hanya menyesali 2 hal. 2 hal. Apa itu? Sesuatu yang seharusnya kita kerjakan, tetapi tidak kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang seharusnya tidak kita kerjakan, tetapi kita kerjakan.
momen kematian kita, Sam Narnia, saya lupa Sam siapa gitu di Amerika Serikat, profesor doktor di bidang clinical, medical clinical begitu, meneliti 5.000 orang yang mendekati kematian, bahkan sempat mati suri begitu. 5.000 itu kemudian diteliti, salah satu poin ketika orang mau mati ternyata ada semacam flashback terhadap kehidupan yang dialami, ada semacam flashback gitu. Nah, ada yang berkata juga begini, detik-detik kematian itu bagi kita yang di luar, misalnya kakek-kakek kita, papa kita meninggal itu bisa terasa cepat. Tapi bagi mereka yang melaluinya itu bisa terasa lama. Bisa terasa lama. Maka bayangkan ketika kita terbaring di rumah sakit kah, di rumah, sudah Senin Kamis nafas. Maka teringatlah semua yang seharusnya kita lakukan tetapi tidak kita lakukan. Yang kita tidak lakukan yang seharusnya kita lakukan. Dua hal itu. Jangan sampai pada saat kita menghembus nafas terakhir, dua hal itu kita sesali. Yang berikutnya, bios. Bios ini kehidupan jasmani. Bicara juga kekayaan, makanan, dan hal fisik lainnya. Dan ternyata digunakan hanya 10 kali. Hanya 10 kali. Berarti apa? Berarti Alkitab kita juga jelas-jelas lebih menekankan kehidupan spiritual dan kehidupan di sini yang berdampak pada kehidupan kekal. Dari statistik itu saja sudah ketahuan. Kehidupan jasmani hanya 10 kali digunakan, tetapi kehidupan di bumi yang berdampak pada kehidupan kekal itu 135 kali digunakan. Nah, sekarang saya mau tanya pada Ibu Bapak sekalian. Diskursusmu, percakapanmu, entah dengan suami, istri, orang tua, anak, rekan sekerja, segala macam. Kebanyakan urusan duniawi atau surgawi. Harus surgawi, even in your businesses. Saya punya penatua, ada 2 penatua saya, punya bisnis tambang, dan mereka adalah orang-orang jujur, pajak sedemikian tertib, dan saya selalu katakan tidak boleh mencuri, macam-macam dengan pajak itu mencuri, dan perhatikan pajak itu digunakan untuk pembangunan, masalah penggunaannya menyimpang itu urusan dia, tapi kewajiban kita adalah melakukan apa yang sesuai dengan hukum. Dan tertib sekali semuanya, betul-betul tertib betul-betul. Kemudian 2 orang ini kalau kumpul, yang diomongin hanyalah Tuhan dan pelayanan dalam bisnis mereka. Salah satu partnernya, senior partnernya begini, Pak, kita ini bisnis, kita dapat uang, kita nggak main perempuan. Jangankan main perempuan, minum aja enggak, jangankan minum, ngerokok aja enggak, Pak. Jadi untuk apa? Untuk Tuhan, amin. Untuk Tuhan, yang didapatkan untuk Tuhan. Pak, boleh nggak saya menikmati yang saya dapat? Boleh, kalau engkau punya uang banyak, diberkati Tuhan, engkau bisa beli Mercedes-Benz, beli. Kenapa enggak? Tapi kalau penghasilanmu cuma cukup untuk beli Innova, jangan paksa beli Mercedes-Benz. Jangan. Kalau memang sudah waktumu beli dan kau punya kemampuan, beli. Tapi kalau belum, jangan. Engkau memaksakan diri akan membuatmu jatuh dalam persoalan demi persoalan. Ada di Alkitab. Ada dalam Alkitab. Kalau itu yang kita cari, kita akan terjerembab dengan berbagai macam persoalan demi persoalan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian baru Allah adalah sumber kehidupan. Allah adalah Allah yang hidup dan Yesus adalah hidup. Dan Allah yang hidup ini memberikan kehidupan kepada segala makhluk dan kemudian kepada kita sekalian. Dan di sini jelas sekali bahwa Alkitab kita menegaskan Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menciptakan alam semesta dan memberikan hidup kepada segala ciptaan. Karenanya kehidupan kita baik dalam konteks psuche, bios maupun zoe itu mencakup kehidupan di bumi ini. Jadi sebetulnya bukan berarti kehidupan di bumi ini tidak berarti. Justru kehidupan di bumi ini sangat berarti. Saya punya teman dulu S2-nya bimbingan saya, hamba Tuhan juga, dia berkata begini. Asigor, bagaimana mungkin ya kehidupan 70-80 tahun di bumi begitu penting menentukan kehidupan yang kekal yang tak terbatas itu. Saya bilang begini, ya itu bisa dilihat begitu, tapi dia bisa dilihat reversible, dibalik begitu. Karena hidup 70-80 tahun di bumi menjadi begitu decisif untuk kehidupan kekal,
maka kehidupan kita di bumi berarti sangat penting. Berarti kehidupan kita di bumi tidak boleh sembrono kita jalankan. Amin. Gak boleh sembrono. Sekarang misalnya tadi ada WL2 di sini mimpin pujian penyembahan begitu sampai lompat-lompat. Kalau lompatnya untuk Tuhan oke, do it. Tapi kalau sekedar lompat-lompatnya biar kelihatan heboh, udah salah. Kalau lompat-lompatnya ingin tampil udah salah. Tapi kalau lompatnya karena sukacita di dalam Tuhan gak apa-apa. Mau lompat begini, silakan gitu. Asal jangan nanti di sini sakit gitu kan. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kehidupan 70-80 tahun di bumi ini menentukan kehidupan kekal di sana yang tak terbatas sama sekali. So live your life wisely. Amin. Kalau 70-80 tahun ini begitu penting, maka hiduplah dengan bijaksana. Betul-betul. Jangan berbuat dulu baru berpikir. Berpikirlah kalau perlu 7 kali baru berbuat. Jangan berbuat dengan emosi, tapi berbuatlah dengan akal budi. Dan kemudian dengan firman Tuhan. Nah karenanya Bapak yang terkasih, saya lanjut sedikit saja. Zoe itu adalah manusia seutuhnya. Jadi seluruh kehidupan kita ini, Zoe ini adalah manusia seutuhnya. Dengan kata lain begini, ketika Alkitab mau bicara tentang kehidupan saya, maka kehidupan saya itulah Zoe. Kehidupan saya itu berdampak pada kekekalan. Dan karenanya, kehidupan kita tidak bergantung pada harta kekayaan. Karena kerajaan sorga bukan soal harta kekayaan, tapi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jelas sekali. Kehidupan kita bergantung sepenuhnya pada Allah. Dan satu hal nih, dunia modern bahkan posmo sudah mulai masuk ke dalam dunia pasca kekristenan, post-Christendom. Pasca kekristenan bahkan pasca Allah, pasca kepercayaan kepada Allah. Kalau pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, paling tidak di Jerman misalnya 33% menyatakan agnostik bahkan ateistik. Dunia sudah beranjak ke sana. Bahkan saya pernah membaca satu medsos begitu ya. Ternyata juga di Indonesia banyak yang begitu. Hanya karena negara kita mewajibkan KTP kita beragama, maka semuanya KTP-nya beragama. Tapi yang beragama cuma KTP-nya. Orangnya tidak begitu. Orangnya tidak, KTP-nya saja yang beragama. Nah, lalu apa yang saya mau sampaikan? Yang saya mau sampaikan adalah gini, kepercayaan kita kepada Allah tidak ditentukan oleh bagaimana dunia bergerak. Lebih jauh lagi bahkan, lebih penting lagi dari kepercayaan kita. Allah sendiri tidak bergantung pada kepercayaan kita. Mau kita percaya Allah ada atau tidak, Allah tetap ada. Mau kita bilang Allah nggak ada, Allah tetap ada. Mengapa? Karena dia tidak bergantung pada kepercayaan kita. Ini tisu sederhana kan, tapi buatnya saja rumit kan. Apalagi ini, kelihatannya simple, tapi bikinnya rumit. Apalagi laptop ini, kelihatannya ya begini, tapi bikinnya rumit. Sekarang bayangkan kalau tisu ini saja ada penciptanya. Apalagi alam semesta yang demikian rumit kan. Saya pernah membaca satu buku, saya bacanya dalam bahasa Jerman, itu terjemahan dari bahasa Inggris, God the Mathematician, Allah sang ahli matematika. Coba perhatikan alam ini, bukan buatan manusia, tapi alam ciptaan Allah. Perhatikan desain-desainnya. Apakah tidak menunjukkan kehebatan, keagungan Allah, sang ahli? Luar biasa kalau lihat semua alam itu. Begitu. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya mau kita percaya Allah ada atau tidak bergantung pada itu. Tetapi kehidupan kita tentunya bergantung kepada Allah. Dan untuk kita bisa bergantung kepada Allah, maka kita harus hidup dipimpin Roh. Roh itu harus memimpin kita. Mengapa? Karena Roh itu pemberi kehidupan. Roh itu yang memberikan kita hidup. Dan sesuai Efesus 1 ayat 14 yang berkata, Roh Kudus diberikan ketika kita percaya, Efesus 1 ayat 13, 14, dan diberikan ketika kita percaya menjadi jaminan. Versekot kalau orang Indonesia zaman dulu. Jadi kalau kita bikin foto zaman dulu ya 3x4, 4x6 gitu. Maka tukang fotonya tanya, versekotnya berapa? Itu uang jaminan. Nah, Roh Kudus yang diberikan kepada kita nih, yang Bapak miliki sejak kita percaya,
Artinya mau bisa bahasa roh atau tidak itu bukan indikator ya. Bahasa roh bukan indikator engkau punya roh atau tidak. Yang jelas Efesus 1 ayat 13-14 berkata ketika kita percaya roh diberikan dalam diri kita. Semua kita kalau memang kita percaya kepada Kristus kita punya roh dalam diri kita. Amin. Ini Alkitab yang menyatakan. Lalu kalau kita punya Roh Kudus dalam diri kita, maka kita harus berdayakan Roh Kudus itu dengan memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25, jikalau engkau hidup oleh Roh, hendaklah engkau juga dipimpin oleh Roh. Dan karenanya indikator seseorang memiliki roh adalah yang dimulai sejak dia percaya adalah buah roh, bukan bahasa roh, begitu. Ya, bukan sandal lama, sandal baru, sandal bekas, sandal nyolong, sandal nyopet, sandal lama, bukan lagi kurabaraba, saku kurata karena tanggal tua. Bukan begitu. Jadi itu bukan indikator sama sekali, bukan indikator bahwa saya punya Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus ketika saya percaya, indikatornya jikalau kita menghasilkan buah roh. Dan ketika kita memiliki buah roh dalam kehidupan kita, keselamatan menjadi semacam kepastian dalam kehidupan kita. Keselamatan kekal jadi sebuah kepastian. Sehingga karenanya sejak saya percaya kepada Tuhan, sejak saat itu sampai Tuhan panggil saya pulang, maka hari-hari hidup yang saya jalani, adalah menikmati kehidupan kekal yang sudah saya alami sejak saya ada di bumi ini. Keselamatan kekal itu harus kita alami, kita nikmati sejak di bumi ini. Karena gini, karena tidak mungkin engkau menikmati hidup dalam keduniawian, ya, dalam kedagingan, dan dalam segala hal yang penuh hawa nafsu, terus waktu mati masuk surga. Nggak akan bisa, karena chemistry-nya nggak nyambung. Jadi harus dari sekarang. Jadi kalau kita memang sudah percaya kepada Tuhan, kita akan menikmati kehidupan kekal itu sejak kita di bumi ini. Yang kuingini engkau saja, tiada yang lain yang kuingini. Kalau aku beristri, kalau aku bersuami itu karena kehendakmu. Kalau aku punya anak itu karena kehendakmu. Kalau aku punya keluarga dan menikmatinya itu karena kehendakmu. Kalau aku bekerja, kerja keras, kerja cerdas itu karena kehendakmu. Dan semua yang kulakukan untuk engkau bagi kemuliaanmu. Apakah engkau menikmati itu, Ibu Bapak? Engkau pasti menikmatinya. Karena itu kenikmatan surgawi. Karenanya Ibu Bapak yang terkasih, fokus hidup kita haruslah kehidupan itu dan bukan kematian. Mengapa? Karena Allah bukan Allah orang mati, Allah adalah orang hidup. Dengan kata lain, dari sejak kita hidup di sini sampai dalam kehidupan kekal, Allah adalah Allah kita yang memberikan kehidupan bagi kita semua. Dan karena itu panggilannya jadi terang, jadi garam. Untuk dunia ini, kita nggak dipanggil mengucilkan diri, kita dipanggil ke dalam dunia dan jadi terang di dalam dunia. Mengapa? Saya akan segera tutup khotbah saya, tapi saya mau beri ilustrasi sedikit. Ini kan rada-rada gelap ya, Dan lampu saya ternyata tidak terlalu terang. Sehingga apa? Kalau lampu saya tidak terlalu terang, saya tidak bisa menerangi yang gelap-gelap ini. Nah, hanya sedikit. Apalagi kalau saya ngumpet di sini, tidak terlalu nampak. Tuhan bilang apa? Kalau terang yang di dalammu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. That's the point. Kalau kita yang mengaku anak terang, tapi kita hidup dalam kegelapan, bagaimana kita bisa menyinari kegelapan? Sehingga orang-orang yang dalam kegelapan tidak akan tahu apa itu terang. Mengapa? Karena anak-anak terang pun tinggal dalam kegelapan. Berarti dengan kata lain, dengan jadi terang kita bisa tunjukkan ada kotoran di sini. Ada debu, ada putih-putih di sini. Dengan adanya terang kita tahu, tapi kalau lampu ini dimatikan semua, kita tidak bisa lihat. Kita tidak bisa lihat Bapak Gembala jaketnya warna coklat muda dan seterusnya. Ibu Bapak juga tidak akan melihat mengkilapnya kepala saya kalau lampunya dimatikan. Tapi kalau semuanya dinyalakan kita jadi tahu. Nah maksudnya apa? Kalau kita jadi terang dunia akan tahu. Oh ini terang, itu gelap. Tapi kalau kita saja gelap, bagaimana kita bisa tunjukkan pada gelap itu bahwa itu udah gelap? Gak bisa. Karenanya kita harus jadi garam dan terang
dunia. Nah, saya tiba pada bagian terakhir. Ya, di sini dalam teks ini dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak Tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu bapak tadi sudah menjawab menginginkan keselamatan dan sudah di dalam keselamatan karena sudah percaya ini sudah jadi bagian kita, ini milik kita, maka kita harus menghidupinya dalam kehidupan sekarang ini. Sebagai penutup, Ibu Bapak yang terkasih, kehidupan kita itu dibagi dalam 2 musim. Musim pertama ketika kita masih jauh dari Allah, ketika kita berada di luar sana, ketika kita jauh sekali dalam kegelapan dan seterusnya. Tapi sekarang kita dipanggil Tuhan ke dalam ketika kita datang kepada Allah. Ketika kita datang kepada Allah, disitulah kita menjadi hidup dalam hidup yang sesungguhnya. Jadi kalau orang bertanya apa sih hidup yang sesungguhnya? Hidup yang sesungguhnya ketika saya hidup di dalam Allah dan menikmati hidup di dalam Allah itu. Saya mau makan misalnya steak wagyu begitu. Makan, saya nikmati. Puji Tuhan, haleluya, oh haleluya, sampai bahasa roh enggak juga ya. Masa makan steak aja pakai bahasa roh gitu kan. Tapi ketika saya makan ke warteg, saya makan dengan nasi dan tahu dan tempe, sedikit sambal terasi, saya tetap juga haleluya. Mengapa? Karena sukacita saya tidak ditentukan oleh steak wagyu itu atau nasi dengan tahu tempe di warteg. Sukacita saya ditentukan karena Kristus telah mati bagi saya dan saya diminta jadi terang. Dan itu yang saya hidupi. Itu yang saya hidupi dalam kehidupan saya. Sehingga kalau saya main musik segala macam, pelayanan di sini, saya bukan kejar amplop. Bukan kejar itu, bukan kejar keren, popularitas dan seterusnya, bukan itu yang dikejar. Menjadi hidup dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan dan berbuah dalam terang Tuhan. Yang kedua, karenanya jangan lagi lihat ke belakang. Jangan lagi lihat ke belakang dengan segala kedagingan, kenikmatan duniawinya. Jangan lihat ke belakang kepada dunia. Kalau Bapak sudah memutuskan saya bertobat, saya ikut Tuhan, maka itu harus berlanjut sampai Tuhan panggil pulang. Jangan lagi lihat ke belakang. Tapi lihatlah ke depan kepada hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kemudian sepenuhnya saya persembahkan kepada Tuhan. Dan saya menikmati semua anugerah dan karunia-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.